Pernah nggak sih kamu bangun pagi-pagi dalam kondisi yang semangat banget, suasana hati kamu bagus banget. Sepanjang hari nih kamu jalani dengan baik. Tapi kemudian siang hari waktu kamu mau makan siang, kamu keluar, hujan. Tiba-tiba suasana hati kamu berubah, kamu jadi males banget, mau ngapa-ngapain males. Pernah kayak begitu? Jadi gini, suasana hati itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Keadaan emosi kita, keadaan emosional kita yang sifatnya sementara. Bisa nih kita good mood selama berhari-hari, kemudian bisa juga pagi-pagi good mood, siang-siang udah males kayak tadi. Bisa. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama apa aja, hal-hal apa saja sebetulnya yang bisa mempengaruhi suasana hati kita atau mood kita. Yuk, kita mulai. Suasana hati ini bisa sangat menyesatkan loh. Suasana hati yang buruk bisa membuat kita percaya bahwa hidup kita jauh lebih buruk daripada kenyataan yang sebenarnya. Hidup jadi terasa sangat berat, hidup jadi terasa sangat serius, perspektif kita jadi sempit. Sebaliknya, pada saat suasana hati kita lagi baik, hidup akan terasa lebih menyenangkan. Hidup terasa ringan, pada saat kita ada masalah sekalipun itu tidak terasa berat buat kita. Jadi komunikasi dengan orang lain juga berjalan dengan lancar. Waktu ada yang kritik kita sekalipun, kita nggak akan menanggapinya dengan serius. Segala sesuatu jadi berjalan dengan lebih baik kalau suasana hati kita lagi enak, suasana hati kita lagi baik. Hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi suasana hati kita? Yang pertama, perubahan hormon. Khususnya buat wanita yang sedang menstruasi, biasanya kita jadi susah untuk mengendalikan emosi. Kita jadi emosian, cepat marah, galak, judes. Kamu suka gitu gak? Saya juga suka gitu tuh. Terus tiba-tiba dalam beberapa waktu kemudian kita jadi happy, kita ketawa-ketawa gitu ya, itu namanya mood swing. Penyebab mood swing ini adalah ketidakseimbangan hormon dan senyawa kimia di otak kita yang mempengaruhi suasana hati kita. Biasanya kalau pada wanita itu kadar estrogennya itu naik turun pada saat lagi menstruasi. Yang kedua, perubahan cuaca. Ternyata suasana hati kita juga dipengaruhi oleh cuaca. Pada saat lagi musim hujan, kita jadi cenderung lesu, kurang semangat, kurang motivasi. Itu disebabkan karena tubuh kita kurang terpapar sinar matahari. Jadi dari sinar matahari itu kita mendapatkan yang namanya serotonin. Serotonin ini adalah hormon yang membantu membuat suasana hati kita jadi lebih baik. Dia mengurangi stres dan depresi. Yang ketiga, penggunaan sosial media. Terlalu banyak scrolling sosial media ternyata juga bisa mempengaruhi mood kita. Mood kita yang tadinya baik-baik aja, tapi kemudian waktu kita lagi scrolling nih, ternyata akhirnya mood kita jadi nggak enak. Mungkin pada saat kita lihat postingan orang lain tentang suatu topik yang kita nggak setuju dengan dia misalnya, atau bisa juga ada cerita sedih yang kita lihat yang akhirnya bisa mempengaruhi emosi kita gitu, emosi kita jadi terlibat. Atau bisa juga waktu kita lihat postingan teman kita atau orang lain di sosial media yang hidupnya jalan-jalan terus gitu, bikin kita jadi bete, hidup gua kok gini amat ya gitu. Jadi jangan terlalu banyak lihat sosial media deh. Makanan atau minuman yang kita konsumsi juga bisa mempengaruhi mood kita. Kalau kita makan junk food atau makanan olahan yang kadar gulanya tinggi, itu bisa membuat kita jadi kurang bersemangat. Nah, sementara kalau kita makan alpukat, makan coklat, ternyata itu bisa membuat mood kita jadi baik. Jadi kita mesti pilih-pilih makanan minuman yang baik buat kita, supaya mood kita juga jadi baik. Hal lain lagi yang bisa mempengaruhi suasana hati kita adalah kualitas tidur. Pada saat kita kurang tidur, kita jadi gampang marah, lemes, jadi males, jadi ngantuk seharian. Gak mau kan mood kita jadi terganggu gara-gara kita kurang tidur. Karena itu perbaiki kualitas tidur kita. Kita kalau bisa sih tidur 8 jam sehari. Bikin suatu rutinitas di malam hari yang bikin kamu jadi gampang tidur. Kamu bisa minum susu sebelum tidur, baca buku, kemudian lampu mulai diredupkan. Jangan main handphone di tempat tidur karena itu membuat kita jadi susah tidur malahan. Ya, jadi usahakan bagaimana caranya supaya kita gampang tidur. Kualitas tidur yang baik bisa membuat suasana hati kita jadi lebih baik. Yang berikutnya, seberapa banyak kita bergerak. Kurang bergerak bisa membuat kita jadi bad mood. Kalau kita nggak ngapa-ngapain seharian, cuma nonton TV aja, nggak banyak bergerak, itu memberikan sinyal ke otak kita bahwa kita sedang melakukan hal yang tidak berguna.
Itu yang bisa bikin kita jadi bete, gampang bete. Karena itu carilah kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kamu jadi sibuk gitu. Olahraga termasuk salah satu kegiatan yang bisa bikin kita jadi good mood. Suasana hati kita akan jadi jauh lebih baik. Dalam suasana hati yang berbeda, cara pandang kita atau perspektif kita terhadap suatu masalah itu bisa berbeda juga. Karena itu kita mesti hati-hati dengan suasana hati kita atau mood kita. Sadari bahwa pada saat segala sesuatu sepertinya buruk atau suasana hati kita ini lagi nggak baik, ini bukan saat yang tepat untuk menganalisa hidup kita. Ini bukan saat yang tepat untuk kita bisa mengambil keputusan. Tunggu sebentar, suasana hati kita sampai baik lagi, kita bisa berpikir jernih lagi, kita bisa tenang, baru kita mengambil keputusan dalam hidup. Jangan buru-buru bertindak pada saat suasana hati kita lagi jelek. Mudah-mudahan video hari ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Hati-hati dengan suasana hati kamu. Sampai ketemu di video yang berikutnya.